Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Kristi Cahyadi. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang statistika kelas 7. Sebelum mulai, kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut. Pada statistika ada istilah populasi dan sampel. Perhatikan pengertian dan contohnya berikut ini. Pahami perbedaan istilah data dan datum. Kalau datum itu adalah bentuk tunggal, sedangkan data adalah kumpulan dari datum-datum. Perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif adalah kalau kualitatif itu yang tidak bisa diukur, contohnya jenis makanan yang disukai. Sedangkan data kuantitatif itu bisa diukur, contohnya data berat badan. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyajikan data. Bisa menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dari survei tentang jenis buah-buahan yang disukai oleh sejumlah siswa kelas 7, diketahui sebanyak 5 siswa suka makan buah jeruk, 8 suka mangga, 4 suka anggur, 6 suka apel, 5 suka nanas, dan 2 siswa suka makan melon. Sajikan data di atas dengan menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk yang pertama, kita akan menyajikan data dengan menggunakan tabel. Maka, kalian harus bisa menentukan berapa jumlah kolom dan jumlah baris yang diperlukan untuk menuliskan data tersebut. Diperoleh tabel seperti ini. Kolomnya adalah nomor, nama buah, jumlah siswa. Kemudian tuliskan semua datanya dan terakhir ditulis jumlah semua siswa. Bagaimana ketika kita melihat tabel? Lebih mudah dilihat informasinya kan ya? Oh, ternyata yang paling banyak disukai adalah mangga, ada 8 siswa. Dan yang paling tidak disukai ternyata melon, karena di situ jumlah siswanya terkecil yaitu 2. Yang kedua, kita akan menyajikan data dengan diagram batang. Tadi kita sudah memperoleh tabelnya. Nah, tabel ini dapat memudahkan kita dalam menyajikan data dengan menggunakan diagram. Langkah pertama, kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu Y mempresentasikan jumlah siswa. Perhatikan, pada tabel ini jumlah siswa terbesar adalah 8. Jadi, pada sumbu Y harus memuat bilangan 8. Kemudian, sumbu X-nya adalah menyatakan nama buah. Jadi, semua nama buah yang ada pada tabel dituliskan satu persatu dengan jarak yang sama. Setelah itu, barulah kita membuat diagram batangnya. Jeruk ada 5, mangga 8, anggur 4, apel 6, nanas 5, dan melon 2. Mudah kan? Oke, yang ketiga kita akan menyajikan data dengan diagram garis. Langkah pertama,
Pertama, tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian tuliskan keterangan yang ada di dalamnya. Setelah itu, gambarkan noktah atau titik pada koordinat yang bersesuaian dengan nama buah dan jumlah siswa. Jeruk 5, mangga 8, anggur 4, apel 6, nanas 5, dan melon 2. Setelah itu, hubungkan antara dua titik yang berdekatan dengan sebuah garis lurus sehingga diperoleh diagram garis. Terakhir, kita akan menyajikan data dengan diagram lingkaran. Langkah pertamanya adalah menghitung besar sudut pusat masing-masing bagian. Untuk jeruk, jumlah siswa yang suka makan jeruk adalah 5, jumlah total siswa adalah 30. Jadi 5/30 kali jumlah sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Setelah itu 360 dibagi 30. Hasilnya adalah 12. Jadi 5 kali 12 sama dengan 60. Demikian juga untuk sudut pusat yang lainnya. Untuk mangga, anggur, apel, nanas, dan terakhir melon. Nah, untuk ngecek apakah perhitungan kita sudah benar atau belum, setiap sudut pusat ini jika kita jumlahkan hasilnya harus 360 derajat. Jika belum, berarti cek ada perhitungan yang salah. Nah, kalau sudah benar berarti langsung kita gambar diagram lingkarannya. Anak-anakku, gunakanlah busur derajat untuk menggambar diagram lingkaran. Kemudian, setiap sudut pusatnya dituliskan satu persatu di setiap bagiannya. Nah, kalau kalian mempunyai pensil warna, silahkan kalian bisa mewarnai dengan cara setiap bagian diberi warna yang berbeda, sehingga kita akan lebih mudah untuk melihat data tersebut. Anak-anakku, setelah kita menyajikan data, maka kita bisa mengolah data tersebut dan menafsirkan informasi apa yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Anak-anakku, setelah menyajikan data, sebenarnya ada proses pengolahan data. Saya yakin di SD kalian sudah pernah melakukannya. Contohnya, mencari nilai rata-rata, menentukan median, menentukan modus, dan lain-lain. Namun, untuk statistika SMP, materi pengolahan data ini bisa kalian pelajari lebih lanjut di kelas 8. Untuk yang terakhir, saya akan memberikan satu contoh cara menafsirkan data dari sebuah data yang sudah disajikan. Berikut ini ada data berat badan seorang balita bernama Nanda yang disajikan dengan diagram garis. Dari data ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari bulan ke-1 ke bulan ke-2, Nanda mengalami kenaikan berat badan terbanyak. Ini garisnya naik, sedangkan yang lain naiknya hanya sedikit. Jadi yang paling banyak adalah pada usia 1 bulan ke usia 2 bulan. Sedangkan pada bulan ke-6 sampai bulan ke-7 terjadi penurunan berat badan. Itulah kesimpulan yang bisa kita lihat. Dari kesimpulan ini bisa digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan ketika terjadi penurunan. Nah, penurunan berat badan ini
bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa jadi pada usia 6 bulan, seorang balita sudah mulai aktif, sehingga berat badannya akan menurun jika gizinya tidak ditambah lebih banyak lagi porsinya. Berarti Anda harus makan lebih bergizi dan lebih banyak lagi. Itu hanya salah satu contoh bagaimana kita menarik kesimpulan dan menentukan apa yang harus dilakukan dari data yang kita peroleh. Menarik ya, ternyata pelajaran statistika ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.